Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Haidar Rafael, kelas 12.5. Saya ingin menjelaskan bab 4 yang berisi tentang kesetaraan untuk mencegah perundungan. A. Mempelajari teks narasi. Sekarang kamu akan mempelajari tentang teks narasi. Kamus Belajar Bahasa Indonesia atau yang bisa disebut KBBI menyatakan bahwa narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, kisahan atau teks yang menceritakan peristiwa yang kejadian, detail dan kronologis. Teks narasi menyajikan beberapa peristiwa atau serangkaian kejadian yang disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa yang disampaikan dapat benar-benar terjadi, tapi dapat juga hanya khayalan saja. Narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan wawasan kepada pembaca. Narasi digunakan dalam teks fiksi maupun non-fiksi. Contoh teks narasi fiksi adalah roman, dongeng, novel, dan cerita pendek. Adapun contoh teks narasi non-fiksi adalah biografi, memoir, autobiografi, karangan khas, fitur, dan sejenisnya. 1. Ciri teks narasi. Yang pertama itu menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Yang kedua, rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Ketiga, cerita memiliki nilai keindahan, isi, dan penyajian. Yang keempat, ada konflik yaitu pertentangan kepentingan, kemulut, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kelima, ada dialog untuk menghidupkan cerita. Yang keenam, penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. 2. Jenis teks narasi. Yang A. Narasi ekspositoris atau yang bisa disebut informatif, bersetujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas, serta dapat memperluas pengetahuan pembaca. Teks narasi ekspositoris menggunakan bahasa yang logis, mengacu pada fakta dan bersifat objektif. Yang B. Narasi artistik dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi artistik menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah, atau yang bisa disebut estetik, kepada pembaca, misalnya novel, cerpen, atau dongeng. Yang C. Narasi sugestif digunakan untuk mengaruhi pembaca. Narasi sugestif memiliki pandangan yang ingin dibagikan kepada orang lain, dengan harapan pandangan tersebut dapat diadopsi pembaca. 3. Struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi tahap pengenalan cerita. Yang kedua, komplikasi tahap penggambaran kisah atau awal mula masalah atau konflik. Yang ketiga, resolusi tahap pemecahan masalah. Yang keempat, koda tahap penutup memuat pesan moral atau amanat. Yang keempat, fakta, visi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. A. Fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dihindari. Contoh, Kemal adalah pelajar laki-laki berusia 17 tahun. B. Fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran, atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Contoh, seandainya berani menenteng berundung saat SMP, saya tentu akan lebih percaya diri dan lancar berkomunikasi saat ini. 5. Istilah fenomena sosial. Bahasa Indonesia berkembang selaras dengan tuntutan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Perkembangan bahasa Indonesia membuat berkurang maupun bertambahnya kata dan istilah yang dapat dijumpai dalam KBBI. 1. Menyimak pembacaan teks fiksi. Novel berjudul By the Time You Read This I'll Be Dead, karangan Juliane Petrus, berisi tentang perundungan yang dialami tokoh utama Dylan Rice. Hingga 15 tahun usianya, Dylan Rice menjadi bahan bully mulai dari perundungan verbal hingga fisik. Perundungan berdampak negatif bagi pelaku, terlebih bagi korbannya. Dampak perundungan bagi korban misalnya memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, hingga gangguan stres pasca trauma. Bahkan, yang sangat membahayakan adalah perundungan dapat menyebabkan korban memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Hal ini seperti tokoh Dylan Rice yang mendaftarkan diri di situs web bernama Drug Don't Like, menembus cahaya, yang dirancang untuk mereka yang bertekad untuk mengakhiri hidup dan tidak gagal.
2. Menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Novel termasuk karya fiksi. Teks fiksi berupa novel dan cerpen dapat disampaikan dalam bentuk deskripsi, argumentasi, atau narasi. Adapun metode perwatakan, tokoh dapat disampaikan melalui berikut ini. A. Metode secara langsung, melalui penggunaan nama tokoh, penampilan, dan tuturan pengarang. B. Metode secara tidak langsung, melalui dialog, apa yang dikatakan penutur, jati diri, penutur. Lokasi dan situasi percakapan, jati diri, tokoh yang dituju oleh penutur. Kualitas mental para tokoh, nada suara, penekanan, dialek, dan kosakata. Dan tingkah laku, ekspresi wajah, dan motivasi yang melandasi tindakan tokoh. 3. Menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Hasil menganalisis perwatakan tokoh, cerita dapat digunakan untuk menulis resensi novel. Resensi novel merupakan timbangan atau bedah novel. Penulis resensi akan mempertimbangkan dan mengupas novel untuk melihatkan kepada pembaca kelebihan dan kekurangan, baik buruknya serta pantas tidaknya novel dibaca. Dengan menulis resensi novel, kamu telah memberikan ulasan dan tanggapan terhadap novel yang diresensi. C. Menyampaikan tanggapan. Yang pertama, tanggapan secara lisan. Tanggapan secara lisan dilakukan dengan menggunakan sapaan, sopan, dan disampaikan secara santun. Yang kedua, tanggapan secara tertulis. Kamu dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis. Bentuknya dapat berupa teks tanggapan, kritik, dan pujian, deskriptif, atau sunggahan, tetapi tetap disampaikan dengan gaya bahasa sopan, santun, serta efektif. D. Menyimpulkan bacaan dengan bentuk visual. Yang pertama, simpulan berupa peta pemikiran. Peta pemikiran merupakan metode mencatat kreatif yang memudahkan seseorang mengingat banyak informasi. Kamu dapat menyimpulkan struktur novel dalam bentuk peta pemikiran. Tuliskan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Unsur intrinsik meliputi penokohan alur, setting atau latar, tema, amanat, dan sudut pandang. Adapun unsur ekstrinsik novel meliputi hubungan novel dengan biografi dan psikologi pengarang, situasi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya, pemikiran, filsafat, ideologi, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, simpulan berupa infografis. Infografis merupakan media informasi yang dapat berbentuk teks dengan paduan gambar, grafik, ilustrasi, dan tipografi. Infografis merupakan representasi visual informasi, data, atau ilmu. Pengetahuan secara grafis. Grafik ini memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas, seperti papan, peta, jurnalisme, penulisan, teknis, dan pendidikan. Infografis digunakan untuk merepresentasikan data agar penyajian mudah dipahami dan dibaca. Infografis juga identik dengan penambahan data dalam bentuk angka yang dikemas dalam berbagai panduan warna desain yang menarik. Hal tersebut membuat konten yang kita buat menjadi lebih estetik, menarik, interaktif, dan atraktif dilihat pembaca.